Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami yang akan menyampaikan seuntai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hiasi rumah dengan lantunan ayat Al-Qur'an. An Abi Musa radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul baitil ladzi yuzkaru Allah fihi والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari nomor 6407. Anjuran bagi kita semua untuk menghiasi rumah kita dengan senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya apabila di setiap rumah terdengar ayat-ayat Allah. Dengan membaca Al-Qur'an, maka malaikat rahmat akan turun membawa kebaikan dan ketenangan dalam rumah kita. Rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran ibarat sebuah kuburan, padahal di dalamnya masih hidup para penghuninya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan ayat surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 1860. Penting sekali menjaga suasana rumah agar malaikat rahmat tetap bersedia hadir menaungi rumah kita dengan kedamaian. Malaikat sangat menyukai tempat-tempat di mana sering dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran, sering digunakan untuk sholat dan terus-menerus dihiasi dengan zikir serta ibadah-ibadah lainnya. Sebaliknya, rumah yang sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran, malaikat tidak betah tinggal di dalam rumah tersebut. Justru setanlah yang keras menemani dan menghuni rumah tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya. Para malaikat akan mendatanginya, setan-setan akan menjauhi dan kebaikannya akan bertambah jika Al-Quran dibaca di dalamnya. Dan rumah akan terasa sempit bagi penghuninya, para malaikat menjauhinya, setan-setan datang dan kebaikannya berkurang jika di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Allah Subhanahu wa taala memberi pahala bagi hambanya yang bersungguh-sungguh mau membaca Al-Quran walau terbata-bata. Satu pahala untuk membaca dan satu pahala untuk terbata-bata. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia merasa sulit, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagai mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Fatir ayat ke-29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Fonkas, Bapak, Ibu, jamaah salat subuh, Masjid Ziratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pada mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurratu a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.